Selanjutnya ada percobaan keempat, yaitu titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titran dan titran saling mengkompleks, jadi membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Prinsip dari titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Titrasi kompleksometri memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya yaitu akurasi tinggi, memberikan hasil yang sangat akurat dan presisi dalam penentuan ion logam. Kemudian ada spesifitas dan selektivitas. EDTA sebagai agen pengompleks dapat membentuk kompleks stabil dengan banyak ion logam, memungkinkan analisis spesifik. Kemudian ada indikator visual. Penggunaan indikator metakromik memungkinkan penentuan titik akhir yang jelas melalui perubahan warna. Selanjutnya, versatilitas dapat digunakan untuk berbagai jenis ion logam dalam berbagai sampel termasuk air. Kemudian makanan dan bahan kimia. Selanjutnya ada penerapan luas, berguna dalam berbagai bidang seperti kimia analitik, lingkungan, biokimia, dan industri. Selain itu, kerugian titrasi kompleksometri yaitu ada pemilihan indikator. Memerlukan indikator yang tepat untuk setiap jenis logam yang biasanya menjadi rumit. Kemudian ada kondisi reaksi, pH dan suhu harus dikontrol dengan ketat untuk memastikan reaksi berjalan sempurna. Kemudian selanjutnya ada interferensi, kehadiran ion atau zat lain yang juga dapat berkompleks dengan EDTA dapat menyebabkan gangguan dan kesalahan dalam hasil titrasi. Kemudian ada kesulitan dalam sampel berwarna atau keruh. Larutan berwarna atau keruh dapat mempersulit pengamatan perubahan warna indikator. Selanjutnya yang terakhir ada waktu dan proses. Proses persiapan dan pelaksanaan titrasi mungkin memerlukan waktu dan perhatian lebih untuk memastikan hasil yang akurat. Selanjutnya, secara kualitatif, sampel dipanaskan sampai kuning, terus didinginkan sampai kuning lagi. Kuningnya hilang pada percobaan ini berhasil. Kemudian, cara kerja kedua yaitu secara kuantitatif. Larutan 350 ditambahkan dengan HCl lalu ditambahkan lagi dengan NaOH sampai berkabut. Lalu tambahkan lagi larutan amonia sebanyak 5 ml. Lalu titrasi dengan EDTA 0,05 ml. Sebelum titrasi hitam erikrom, hasil akhir warna biru. Jadi di percobaan ini analisis kuantitatif ini tidak berhasil karena indikatornya kurang tepat atau tidak akurat. Selanjutnya, percobaan kelima yaitu reaksi diazotasi. Reaksi diazotasi adalah reaksi antara nitrit dengan senyawa yang memiliki amin aromatik primer dalam suasana asam. Prinsipnya adalah reaksi redoks antara ion permanganat dengan bahan baku tertentu dalam suasana asam. Keuntungannya yaitu spesifitas tinggi, sangat spesifik untuk analisis amina aromatik primer sehingga gangguan dari senyawa lain minimal. Kemudian ada akurasi dan presisi. Metode ini dapat memberikan hasil yang sangat akurat dan presisi. Dengan prosedur yang tepat, deteksi virus, perubahan warna yang jelas dengan atau tanpa indikator memudahkan identifikasi titik akhir. Kemudian aplikasi luas, berguna dalam analisis bahan pewarna obat-obatan dan bahan kimia industri yang mengandung amina aromatik primer. Kemudian ada metode relatif sederhana. Prosedur titrasi diazotasi tidak memerlukan peralatan yang sangat kompleks. Kemudian kerugiannya ada kondisi reaksi yang ketat, memerlukan kontrol kondisi reaksi yang ketat seperti pH dengan suhu untuk memastikan reaksi berjalan sempurna. Kemudian ada ketergantungan pada reagen nitrit. Konsentrasi dengan stabilitas larutan nitrit harus dipertahankan dengan baik. Kemudian pengaruh ion lain, kehadiran ion atau zat lain yang dapat bereaksi dengan natrium nitrit atau diazonium salt dapat mengganggu hasil analisis. Kemudian titik akhir subjektif. Penentuan titik akhir berdasarkan perubahan warna bisa menjadi subjektif dan memerlukan
pengalaman. Kemudian penggunaan dalam larutan terbatas. Metode ini terutama efektif untuk amina aromatik primer dan tidak cocok untuk semua jenis. Cara kerja dan hasil yang didapatkan dalam percobaan kelima ini secara kualitatif. Cara pertama, sampel ditambahkan dengan HCl 0,5 ditambahkan pereaksi Mayer. Lalu cara pembuatan pereaksi Mayernya itu ada disiapkan alat dan bahannya: labu ukur 100 ml, padatan HgCl2, gelas kimia 100 ml, padatan Kl, gelas kimia 25 ml, botol coklat, dan kertas penanda. Pada campuran pertama yaitu 1,36 gram HgCl2 ditambahkan 60 ml Aquades. Lalu campuran kedua 2,5 gram Kl ditambahkan 10 ml Aquades. Cara yang ketiga, campurkan campuran 1 dan 2 lalu ditaruh di labu ukur 100 ml lalu dicukupkan dengan Aquades hingga tanda batas sampai ditempatkan ke dalam botol coklat. Kemudian secara kuantitatif, larutan 100 mg sampel 50 ml dicampurkan dengan KBR sebanyak 4,5 ml dan HCl ditambahkan sebanyak 45,9 ml lalu didinginkan. Titrasi dengan natrium nitrit 0,05 m pada suhu 15 derajat Celcius. Trap 1 menit, dicek dengan kertas kanji iodida sampai kertas berwarna ungu. Pada kertas kanji 1 sampai 4 terdapat warna ungu dan ini dinyatakan berhasil. Jadi pada praktikum percobaan 5 ini berhasil karena semua sampel ada dan dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya percobaan terakhir yaitu tentang titrasi gravimetri. Titrasi gravimetri merupakan analisis yang didasari dari proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Kemudian prinsip analisis gravimetri adalah pengukuran berat yang melibatkan pembentukan isolasi dan pengukuran berat dari suatu endapan. Selanjutnya ada keuntungan titrasi gravimetri. Yang pertama yaitu akurasi tinggi, menggunakan pengukuran massa yang bisa sangat akurat dengan peralatan timbangan yang tepat. Kemudian ada kesederhanaan metode. Prosedur relatif sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang sangat kompleks. Kemudian ada spesifitas tinggi. Reaksi pengendapan biasanya sangat spesifik untuk analit tertentu, mengurangi gangguan dari komponen lain. Selanjutnya ada kepastian reaksi. Reaksi pengendapan seringkali lengkap dan mudah diukur, memastikan semua analit dikonversi ke bentuk padat. Kemudian tidak memerlukan kalibrasi berulang. Setelah metode dikembangkan, seringkali tidak memerlukan kalibrasi berulang seperti metode volumetrik. Selanjutnya ada kerugian dari gravimetri, titrasi gravimetri. Yang pertama ada waktu yang sangat lama. Proses pengendapan, filtrasi, pengeringan, dan penimbangan bisa memakan waktu lama. Kemudian ada kebutuhan sampel besar, memerlukan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan presipitat yang cukup untuk timbang dan dengan akurat. Kemudian yang ketiga ada pengaruh kondisi eksternal. Suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi proses pengeringan dan massa presipitat. Kemudian selanjutnya ada kemurnian Presipitat harus benar-benar murni dan bebas dari pengotor agar hasilnya akurat. Ini memerlukan pencucian presipitat yang hati-hati. Kemudian ada keterbatasan reaksi. Tidak semua reaksi pengendapan cocok dengan titrasi gravimetri. Harus ada reaksi yang membentuk presipitat yang stabil dan akurat. Kemudian selanjutnya ada pengaruh pelarut. Kehadiran pelarut yang tidak sesuai bisa menghambat pembentukan presipitat atau menyebabkan pengotoran. Selanjutnya, titrasi gravimetri adalah metode yang sangat akurat
dan sederhana, tetapi membutuhkan waktu dan perhatian yang cukup untuk memastikan kondisi optimal dan kemurnian presipitat. Selanjutnya, cara kerja dan hasil yang didapatkan dalam percobaan ke-6 ini. Cara kerjanya yang pertama secara kualitatif, yaitu BaCl2 ditambahkan dengan asam sulfat encer menghasilkan endapan putih. Percobaan ini berhasil. Selanjutnya ada secara kuantitatif. 1 gram BaCl dilarutkan dalam Aquades 25 ml dan diamati endapannya. Tambahkan K2CR04O4 sampel tidak ada endapannya. Kemudian panaskan lalu didinginkan, terus saring. Dinginkan hasil saringan, timbang endapan, jadi hasil yang didapatkan berat endapan 0,91 gram. Sekian dari video saya akhiri. Selamat menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Bye bye.